Shalom, selamat malam buat kita semua. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita berkumpul di rumah Tuhan ini untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji Tuhan di malam hari ini. Kita katakan, Bapakku datang. Menyembahmu sini
Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa di surga. Kami ada di malam hari ini itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami datang di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat umat-umat-Mu mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau percepatkan setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Tibakanlah mereka tempat ini sama-sama dengan kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kita berdiri, kita angkat pujian kirang-kirang kita. Mari masuk ke dalamnya. Sehingga kita sore hari ini kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Sekalipun kami tertambat macet, saudara. Tapi kami bersyukur kami boleh tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus itu baik. Perjalanan kami sebagai orang yang hanya bersandar kepada Tuhan sampai saat ini, kami boleh bersyukur. Kalau keadaan situasi kondisi yang ada, kami boleh bersyukur dan kami boleh sebagaimana ada. Semua ini kami berkat pertolongan Tuhan.
sekalipun anak saya yang bagian yang untuk kebahagiaan rumah tangga hari ini, dia ada di Ternate dan istrinya ada yang ada tugas di Ternate, dan saya mewakili sebagai orang tua yang terus mendoakan anak ini. Dan aku bersyukur kepada Bapak Ibu bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala menjadi doakan bersama, yaitu sifat daripada anak kami itu. Dan biarlah Tuhan, hanya Tuhan yang bisa merubah dan Tuhan yang bisa menaklukkan apa yang ada di dalam kehidupan. Kadang-kadang membuat kami menangis di kaki Tuhan untuk berdoa, tapi Tuhan ya memberikan kami bisikan atau arahan dalam hidup kami untuk tetap bersandar mengharap pertolongan Tuhan. Karena kalau kita minta kepada Tuhan dalam nama Yesus, kita yakin dan percaya Dia akan menjawab minta pada waktunya. Dan hari ini juga saya bersaksi, saudara, di mana anak kami Dani melamar kerja, ya, waktu S1 melamar sana sini. Saya kadang-kadang lihat anak itu, aduh, kenapa gara-gara pakai kacamata anak ini sampai tidak ada satu pun yang review. Seluruh ya BSD atau Jakarta dia kasih masuk lamaran, sama sekali tidak ada lamaran. Dan sudah kembali di S2 ini saya bilang udah barangkali karena dia tidak ada kerja karena dia masih S1. Umumnya ada banyak S1 yang ada yang dibayar. Jadi saya kasih masuk dari S2. Saudara-saudara saya, ya memang saya kalau anak saya sudah itu sudah sekolah, kalau dia sudah dapat kerja baru pikiran saya sebagai orang tua rasanya memang saya lega, saudara. Dan saudara, beberapa hari yang lalu saudara ada satu berita dari Ocak, Dani sudah dapat kerja belum saudara. Sebenarnya anak ini dia tidak mau bilang, tapi saya mau bersyukur sama Tuhan. Ada satu berita dari apa ya, negara apa ya, dia satu Jepang ada ya, dia kasih satu pekerjaannya, dia kerja di rumah saja. Dan itu saya bilang, dia bilang Mama sudah ada kerja. Orang Jepang punya kantor, kita kerjakan di rumah. Saya bilang tidak usah minta gaji karena memang saya minta sama Tuhan, tidak usah gaji besar Tuhan, yang penting adalah karena sekarang dia mau setiap dia melamar harus ada pengalaman kerja. Bagaimana mau dapat pengalaman kerja? Dia ada sekolah, saudara. Dan tapi itulah yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan, pengalaman kerja. Jadi saya berdoa, Tuhan biar gajinya kecil, yang penting dia ada pengalaman lah. Puji Tuhan, ada dari ya kombini atau kombini lah ya, Indomar di Vietnam, banyak kombini di Vietnam disuruh dia mengerjakan kantornya di Jepang. Saya bersyukur sama Tuhan, sekalipun ya ini hanya satu tapi saya bersyukur sama Tuhan. Engkau menjawab indah pada waktunya. Dan saya rasanya lega karena dia kerja sekalipun dia di rumah saja, tapi saya bersyukur dia sudah ada kerja. Bantu terus dulu dalam doa, saudara, biar anak ini terus dipakai Tuhan. Dan memang itu kalau dia kerja di Jepang, dia tidak akan dengan saya, dia jauh dari pekerjaan Tuhan. Jadi barangkali Tuhan punya rencana lebih baik lagi supaya tetap ada di ladang Tuhan. Jadi bantu terus dalam doa supaya dia berarti bermanfaat lagi pekerjaan Tuhan. Dan bagi saya juga yang sudah tua-tua begini, tidak tahu anak ini ya, anak yang lain boleh jauh, tapi anak ini saya tidak mau dia jauh. Itulah perasaan saja. Seperti anak muda, anak nona-nona yang jatuh cinta, itulah saya kepada anak ini, tidak boleh pas. Kasihan sekali. Jadi berdoa terus. Terima kasih buat doa-doa Bapak Ibu Gembala yang ada dan celang Jumat yang ada. Itulah pengalaman kami bersama Tuhan, dan doa kami tetap Tuhan perhatikan indah pada waktunya. Dan mengenai saya juga minta doa dalam nama Tuhan yang mengenai jalan tol, lagi kita semua bantu terus ya. Sudah akhir ini, jadi siapa tahu ya dalam bulan-bulan ini sudah cair ya. Kita berdoa, amin. Inilah kesaksian saya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah kesaksian malam hari ini menjadi kekuatan buat kita di malam
Kita siapkan hati kita, hidup kita di malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku jemaat sampai semua. Segala pujian syukur terima kasih Bapa kami naikkan kepadamu malam ini. Berkati umat dengan pujian yang telah dipersembahkan kepadamu, dan berkati juga kesaksian yang telah kami terima malam ini. Tiba saatnya Tuhan kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi sidang jemaat Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Malam ini kita membuka kitab kita masih dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini berbicara tentang jemaat Smyrna. Namun malam ini kita hanya membahas ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 saja. Ya. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Kita akan berbicara dalam 3 bagian malam ini pada ayat yang ke-9 ini. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-8 yang berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi Tuhan memberi firman kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan surat ini atau kitab ini pada ayat ini, saudara, khususnya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang saudara yang kasih dalam Tuhan 11 berbicara tentang jemaat Smyrna. Jadi kepada malaikat jemaat Smyrna atau kepada gembala jemaat Smyrna. Lalu titik 2 saudara perhatikan di situ, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Tuhan menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna sebagai saudara yang kasih dalam Tuhan yang awal dan yang akhir. Artinya Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai yang menyampaikan firman kepada jemaat Smyrna ini. Dia sebagai Tuhan yang awal, maksudnya sebelum segala sesuatu ada, yang punya firman ini sudah ada, yaitu Tuhan Yesus maksudnya. Kemudian dan yang akhir. Kata yang akhir di sini artinya, saudaraku, dia sudah ada sebelum saudara kasih dalam Tuhan langit dan bumi ini dan segala sesuatunya nanti akan dibinasakan atau dihancurkan atau dihapus atau ditiadakan dari semua muka bumi ini. Yesus sudah ada di sana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, begitu dari yang awal sampai yang akhir, atau dengan kata lain, dari masa kekekalan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa sampai kepada masa kekekalan nanti ketika saudara yang kasih dalam Tuhan, langit dan bumi ini dihapuskan atau ditiadakan, atau dengan kata lain Alkitab mengatakan dibakar dengan api pada waktu kedatangan Yesus
yang kedua kalinya. Itu saudara kasih dalam Tuhan. Dilanjutkan dengan yang telah mati. Iya. Jadi Yesus saudara kasih dalam Tuhan, yang awal dan yang akhir, atau yang alfa dan omega itu saudara kasih dalam Tuhan, yang adalah yang kekal. Namun perhatikan baik-baik, Dia pernah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa keadaan manusia sama seperti manusia, dan telah mati di atas kayu salib, melakukan pekerjaan penebusan. Untuk apa? Pengampunan dosa dan mengaruniakan keselamatan kepada manusia. Ia mati, tapi dikatakan ia bangkit kembali, dan ia berada di surga, dan dia yang berfirman dari ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 ini kita menemukan yang pertama, Tuhan bilang begini, aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinan. Ini jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang susah dan jemaat yang miskin. Yang kedua, namun engkau kaya. Ini agak terjadi pro kontra. Ini saudara kita akan memperhatikan sebentar penjelasannya. Dan yang ketiga, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara, apa yang dibicarakan dalam ayat yang ke-9 ini dengan melahirkan ada 3 pokok bahasan malam ini adalah berbicara tentang baik keadaan jemaat Smyrna waktu itu. Bahkan sepanjang masa dan sampai hari ini, bahkan sampai nanti waktu Yesus turun dari surga, saudara-saudara, ini terjadi dalam jemaat. Baik itu jemaat secara lokal, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang bicara menuju jemaat di Asia atau di Turki itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu juga bicara tentang jemaat, keadaan jemaat sekarang ini, saudara-saudara. Yang pertama, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan. Jadi jemaat Smyrna ini adalah jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan, saudara-saudara. Kata miskin di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya jemaat Smyrna ini tidak punya materi atau finansial atau kekayaan harta duniawi, begitu saudara-saudara. Jadi jemaat Tuhan itu, saudara-saudara, ada yang seperti begini, yaitu hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan. Saya meneliti tentang kata miskin di sini, saudara. Mereka ini sampai kepada tingkat melarat, saudara-saudara. Jemaat Smyrna ini secara finansial bukan saja tidak punya apa-apa, tapi mereka, saudaraku, sampai kepada tingkat melarat. Nah, kemiskinan atau melaratnya sebuah kota, daerah, sebuah bangsa, sebuah komunitas, saya coba perhatikan, itu diakibatkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah karena politik, saudara-saudara. Saudara perhatikan, di daerah Timur Tengah, katakanlah itu Irak, Yaman, dan ada beberapa negara lain, saudara. Kalau kita lihat bekas-bekas bangunan mereka itu maju, saudara, karena bangunan rumah-rumah mereka itu bertingkat-tingkat, saudara-saudara. Tapi karena politik, saudara, atas nama agama, mereka dengan mereka saling membunuh, saudara-saudara yang dilakukan. Ini atas dipakai agama yang sebetulnya itu adalah politik, saudara-saudara.
Dan politik ini saudaraku yang melakukan perang antara mereka dengan mereka sendiri. Iya saudara, atas nama agama saudara, satu agama bukan berbeda agama saudara. Dalam satu konteks agama saudara, yang satu aliran A, yang satu aliran B. Mau orang tua anak bersaudara perang mati-matian saudara kekasih, hancur semua. Itu karena apa? Politik saudara kekasih. Politik yang kemudian konflik itu melahirkan apa? Kemiskinan bagi mereka, iya kan? Bangunan mereka yang sudah sekian mungkin puluh tahun, sekian ratus tahun hancur berkeping-keping, mereka mati saudara, dan mereka menjadi orang-orang pengungsian ke negara-negara lain, hidup dalam kemiskinan saudara. Karena apa? Politik saudara yang dalam Tuhan. Yang kedua, kemiskinan itu dilahirkan oleh karena adanya saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak turunnya hujan saudara. Tidak turunnya hujan, orang mau apa saudara? Kebun, sawah, ladang, apa semua hutan saudara kering, melahirkan apa? Kemiskinan, tidak punya apa-apa saudara yang kasih. Tapi itu terjadi di tahun saudara kasih dalam Tuhan 60-an ke belakang sana. Di era sekarang ini tidak lagi terjadi saudaraku, tetapi di Afrika itu masih terjadi saudara kasih dalam Tuhan. Iya, karena sekarang ditemukan oleh para saudara kasih dalam Tuhan, terutama ini orang-orang Yahudi, saudara kasih dalam Tuhan, padang gurun saudara mereka bor ke bawah. Untuk apa? Sedot air dari bawah. Lalu yang padang gurun itu jadi tanah yang subur karena mereka dengan air. Untuk di zaman sekarang ini, tapi lebih cenderung ke. Nah, kalau di zaman ini saudara kasih dalam Tuhan, ada dua kemungkinan tadi itu saudara. Jemaat Smyrna saudara kasih dalam Tuhan mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan. Saya bilang tadi sampai ketika mereka melarat, tidak punya apa-apa finansial materi. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau sekarang ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah berbeda saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang ini saudara yang kasih dalam Tuhan, apa saja bisa menghasilkan uang. Kenapa saya bilang gitu saudaraku? Barang limbah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya masih ingat Pak Pandede ketika baru mulai merintis saudara usaha, dia punya barang limbah itu dibuang di depan situ, dibakar saudara. Sekarang barang limbah itu jadi uang, tidak dijual, tidak dibuang lagi, karena itu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi limbahnya dia jual lagi saudara, tidak ada lagi yang dibuang. Iya, mulai dari barang jadi sampai limbah sekarang semuanya bermanfaat saudara. Ada orang kaya di Tangerang ini saudara kasih dalam Tuhan. Iya, orang kaya. Saya tanya dari apa? Dia bilang dari pengusaha limbah. Dia mengambil limbah-limbah dari perusahaan-perusahaan lain. Dalam 1 bulan dia bisa saudara kasih dalam Tuhan mendapatkan keuntungan sekian puluh miliar dalam 1 bulan. Padahal itu dari limbah-limbah perusahaan saudara kasih dalam Tuhan. Jadi nyari saudara kasih dalam Tuhan, tinggal sekarang kalau orang malas. Kalau orang malas saudara ya begitulah saudara kasih dalam Tuhan. Baik, saya tidak mahal di situ saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Mereka Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinan. Itu jemaat Smyrna saudara. Tapi saudaraku, jemaat ini hebat saudara. Saudara perhatikan yang kedua, namun engkau kaya. Namun jemaat Smyrna ini kaya. Secara finansial, secara materi, jemaat Smyrna ini betul-betul saudara yang kasih dalam Tuhan parah. Sampai saya bilang tadi melarat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang saudara, namun engkau kaya. Nah ini kayanya kaya dalam hal apa ini? Kalau tadi miskinnya dalam hal finansial materi saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata jemaat Smyrna ini kaya di hadapan Tuhan.
Dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata kemiskinan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, secara finansial tidak melahirkan kemiskinan secara rohani. Perhatikan itu baik-baik. Kemiskinan finansial, melarat secara finansial, tidak melahirkan krisis iman, krisis rohani, miskin rohani, melarat rohani. Tidak, saudara-saudara. Ini contoh jemaat Smyrna. Namun dikatakan bahwa jemaat Smyrna ini, saudaraku, kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal iman, pengharapan, dan kasih atau hubungan mereka dengan Tuhan, saudara-saudara. Iya. Jadi saudaraku, ada orang-orang yang di dalam gereja, di dalam jemaat, apakah itu bicara tentang gereja, jemaat lokal, atau individu-individu begitu, saudara, kelihatannya miskin, kelihatannya melarat, kelihatannya tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Namun sesungguhnya mereka itu sebenarnya di hadapan Tuhan apa? Mereka itu kaya, saudara-saudara. Kaya dalam iman, kaya saudaraku dalam kasih, kaya saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dalam hubungan mereka dengan Tuhan, saudara dikasih. Baik, kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang kelima. Seperti ini keadaan jemaat saudara kasih dalam Tuhan Smyrna, yaitu Yakobus 2 ayat yang kelima. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan saudara oleh firman Tuhan ini, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap oleh dunia ini, katanya mereka itu miskin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, mereka itu melarat begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh dunia ini, mereka ini dianggap, saudaraku, orang-orang miskin, orang-orang melarat, saudara, orang-orang yang tidak punya materi, tidak punya finansial, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa katanya, saudara yang kasih dalam Tuhan? Menjadi kaya dalam iman, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan menjadi ahli waris dari kerajaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, perhatikan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita tidak boleh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memandang remeh, memandang enteng, menganggap, melihat mata sebelah, saudara-saudara, orang-orang yang miskin secara finansial, yang melarat secara materi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, saudara yang kasih, iya, Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, memilih mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mengangkat mereka, saudara, menjadi apa katanya, saudara? Menjadi kaya dalam iman, saudara. Mungkin saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ini saya tanya satu-satu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti maunya dua-dua. Ya, puji Tuhan, kaya dalam iman, dalam rohani, dan juga kaya secara materi. Atau ada yang berkata yang penting cukup-cukuplah, pas-pasanlah begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pasti maunya seperti begitu. Tapi justru begini, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kalau dalam Alkitab kan saudara kasih, justru orang yang kaya itu lebih banyak mengabaikan Tuhan, saudara-saudara. Iya, karena dia sudah punya materi itu semuanya dan lain sebagainya, sepertinya nggak butuh Tuhan lagi lah, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti dalam Lukas pasal 16 itu tentang orang kaya. Padahal dia punya Alkitab, dia punya hukum Taurat, tapi hukum Taurat, firman Allah, Alkitab itu hanya disimpan, ditaruh sebagai pajangan di rumah saja. Enggak pernah dibuka-buka, enggak pernah dibaca-baca. Tapi dia apa? Sibuk dengan harta duniawi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan usaha, saudara-saudara, berpesta pora setiap hari. Karena apa? Punya banyak kekayaan, saudara-saudara. Tidak butuh Tuhan lagi. Pikirannya hanya tertuju kepada yang sementara. Di sini seperti itu, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Ya, lalu kita dapatkan di situ adalah Lazarus orang miskin, bukan saudara yang dalam Tuhan? Lazarus orang miskin itu saudara yang dalam Tuhan, penuh dengan luka-luka, saudara yang kasih, borok sampai saudara yang dalam Tuhan. Makanan jatuh dari meja orang kaya ini, dia berentan dengan anjing, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya, saudara, dalam bagian ini saya mau arahkan saudara begini. Jangan saudara tertipu oleh materi, oleh finansial, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh kekayaan dunia ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kemudian hidup saudara bergantung kepada itu, saudara. Padahal itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Itu hanya dinikmati sementara di sini, saudara-saudara. Kaya secara materi tetapi miskin melarat secara rohani. Nah, dari jemaat Smyrna ini, saudaraku, miskin secara finansial, tetapi mereka kaya dalam iman dan dalam pengharapan, dalam kasih. Karena apa? Mereka memiliki kerajaan Allah, saudara-saudara. Iya. Baik, saudara kasih dalam Tuhan. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka itu adalah jemaat ini. Jadi begini, saudara. Ini jemaat Smyrna ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada yang datang, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari luar, menggabungkan diri mereka dengan jemaat Smyrna ini. Iya, mereka menjadi anggota jemaat Smyrna. Lalu mereka ini memfitnah siapa? Memfitnah jemaat Smyrna yang memang asli orang Smyrna. Iya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini jemaat pendatang dari luar, begitu saudara, bukan penduduk asli Smyrna. Lalu mereka ini mengaku sebagai apa? Kami ini orang Yahudi. Kami ini orang Yahudi dari Israel, datang ke sini sebagai pebisnis, pedagang, dan kami ini adalah sebagai orang-orang saudara, keturunan Abraham. Kalau kalian ini bukan keturunan Abraham, orang-orang Smyrna. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka menghina jemaat Smyrna ini. Mereka memfitnah jemaat Smyrna ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun sebaliknya Alkitab bilang, saudara yang kasih, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Mereka itu maksudnya bukan orang Yahudi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan keturunan Abraham, saudara-saudara. Tapi apa katanya, saudara? Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, katanya, saudara-saudara. Tapi dia fitnah-fitnah, saudara, jemaat Smyrna ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dijelaskan dalam dua bagian tadi, secara materi miskin, tetapi secara rohani Tuhan bilang mereka kaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu akan terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, akan terjadi pula di dalam gereja ini, di jemaat ini, saudara. Ada orang seperti begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Dia datang saudara kasih dalam Tuhan menghina-hina jemaat yang ada saudara kasih dalam Tuhan dengan alasan saudaraku dia lebih rohani, dia lebih Yahudi begitu, dia lebih hukum Taurat, dia lebih pokoknya punya rohani yang lebih baik lah begitu saudara-saudara, dan merasa lebih terhormat dan lebih untuk dipuji-puji begitu saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saudara akan ketahuan lambat laun saudara ketahuan ternyata apa? Mereka itu jemaat iblis saudara. Bukan jemaat yang betul, bukan jemaat yang benar, tapi apa? Ini Alkitab bilang jemaat iblis saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ada jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh saudara kasih dalam Tuhan. Ada yang miskin secara finansial tapi kaya secara materi. Ada juga saudara yang kasih dalam Tuhan pas-pasan, cukup saudara yang kasih dalam Tuhan juga kaya secara finansial dan juga kaya secara rohani saudara yang kasih. Dan mereka sungguh-sungguh. Dan yang ketiga saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan heran saudara-saudara kalau ada di antara jemaat yang ternyata menjadi jemaat iblis juga saudara-saudara. Dalam bagian ini kita temukan ada 3 saudara yang kasih. Miskin finansial, kaya rohani. Saudaraku, diberkati finansial, kaya rohani saudara. Tapi ada juga saudara yang kasih dalam Tuhan yang ngaku-ngaku kaya rohani saudara. Jadi dia ngaku-ngaku di kaya rohani saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi mereka itu jemaat iblis karena dia berani menfitnah saudara. Dia berani menghina saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesama jemaat begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita akan lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah dengan jemaat yang jadi jemaat iblis ini saudara dalam gereja yang ada dalam jemaat saudara yang kasih. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir pada malam hari ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-9. Baik, kita baca sebagai ayat yang terakhir. Demikian 2-3. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Ia akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara lihat itu bahwa ada beberapa orang, saudaraku, dikatakan jemaat iblis. Iya saudara, jadi tidak ditutup-tutupi langsung saudaraku, stigma namanya itu jelas. Saudara guys dalam Tuhan, lihatlah beberapa orang jemaat iblis, tidak dipakai samaran lagi. Yaitu apa? Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saudara guys dalam Tuhan. Iya. Lalu saudara guys dalam Tuhan, mereka ini yang menghina atau menfitnah jemaat yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan bilang apa? Akan kuserahkan. Iya. Sesungguhnya aku, kata aku itu adalah Yesus, saudara guys dalam Tuhan, akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku atau Yesus mengasihi engkau. Saudara, perhatikan itu bahwa jemaat-jemaat iblis ini saudaraku yang menghina, yang menfitnah jemaat yang sungguh-sungguh begitu saudara guys dalam Tuhan. Tuhan bilang saudara guys dalam Tuhan, Tuhan akan menyuruh orang itu saudara guys dalam Tuhan datang apa? Tersungkur di depan kakimu saudara guys dalam Tuhan dan mengakui bahwa jemaat yang sungguh-sungguh ini Tuhan mengasihi engkau saudara guys dalam Tuhan. Jadi Tuhan akan hajar saudara. Perhatikan itu baik-baik.
Ini jemaat-jemaat iblis ini saudara, Tuhan akan hajar kepada mereka habis-habisan saudara, sampai kapok benar-benar, sampai datang tersungkur dan minta maaf. Begitu saudara kasih dalam. Karena kalau tidak saudara, Tuhan tambah hajar saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Pokoknya Tuhan suruh sampai engkau tersungkur di depan kaki saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jemaat-jemaat yang difitnah, yang dihina, yang diejek itu dan direndahkan, yang dihakimi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bahas sampai ayat 9 saja sebagai bagian malam ini saudara. Jadi saudara perhatikan itu bahwa ya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam jemaat kita masuk dalam kesimpulan. Yang pertama dikatakan Tuhan tahu segala apa yang menjadi kesusahan dan kemiskinan kita secara materi sampai kepada tingkat tidak punya apa-apa. Yang kedua, tetapi secara rohani jemaat Smyrna atau jemaat yang miskin secara finansial begitu saudaraku, ya dikatakan kaya dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena menerima janji kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan mereka yang memfitnah kamu dan menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tetapi sebaliknya mereka adalah jemaat iblis saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ternyata mereka adalah berdusta, akan diserahkan oleh Tuhan ya kepadamu, dan datang tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu semua. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini Tuhan. Kami bahas tentang jemaat Smyrna dalam 2 ayat malam ini. Ternyata walaupun mereka miskin, Tuhan susah, dan Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan tahu kesusahan dan kemiskinan mereka. Namun sesungguhnya mereka adalah kaya di dalam iman, kaya dalam Tuhan kasih kepadamu, kaya di dalam hubungan hidup mereka melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan mereka pun difitnah, dihina, diejek, direndahkan Tuhan oleh orang-orang yang mengaku Yahudi, namun ternyata mereka berdusta. Dan Tuhan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kaki jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh ini kepadamu. Tuhan, Engkau tahu pula setiap kami jemaat Tuhan GPDI Agape dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam pencobaan, dalam pergumulan, dalam seluruh keberadaan hidup Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa sanggup memilih kami menjadi orang-orang yang kaya dalam iman kepadamu, kaya dalam Tuhan kasih kepadamu, kaya Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan, kaya di dalam haleluya hal-hal yang rohani Tuhan. Dan Tuhan tolong ketika Tuhan umat-Mu diejek atau difitnah atau dihina atau direndahkan, biarlah mereka tetap hidup di dalam kesalehan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepadamu. Karena pada akhirnya orang-orang yang menghina dan menfitnah itu akan disuruh oleh Tuhan datang tersungkur di bawah kaki anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun Roh-Mu yang kuduslah yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam hati kami semua Bapa, untuk tetap hidup kaya
di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, percaya padaku, karena kasih-Mu padaku, Kau berdosaku. Dari terusnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku akan memujikan, memuliakan Baik, puji Tuhan, Tuhan berkati jemaat dan persembahannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saya undang keluarga Ibu Kubo dan siapa Ibu Milan maju ke depan untuk berdoa, didoakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati bapak-bapak Tuhan, ibu-ibu, orang-orang muda dalam segala pergumulan mereka Tuhan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak-anak pun dalam pendidikan sekolah Tuhan, dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati Tuhan, lindungi pelihara kami semua, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, pagarlah kami semua dengan pagar bala tentara surga-Mu, simpan taruh kami semua di belakang salib-Mu, berkati makan minum pakai keuangan umat-Mu, berkati lumbung-lumbung Tuhan kari umat-umat-Mu, berkati lumbung-lumbung usaha umat-Mu Tuhan, apa saja yang dikerjakan umat-Mu Tuhan, memberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu akan kembali ke rumah. Tuhan menyertai, tibakan dengan segala selamat. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.